Ibu sakit mah, cepat antar obatnya ke sini. Selamat, House sudah selesaikan misi 10 tahun menemani, tinggal 7 hari terakhir. Anda bisa hidupkan kembali keluargamu di dunia nyata. Sudah 10 tahun. Akhirnya hari ini datang juga. Sebenarnya aku bukan orang dari dunia ini. 10 tahun yang lalu, waktu di hari pernikahan aku dan istriku, kami sekeluarga mendadak kecelakaan. Ayah, tolong aku, tolong aku. Sayang, Kiki. Aku sama sekali gak terluka. Tapi istri dan putriku meninggal di tempat. Waktu aku kehilangan harapan dan mau menyusul istri dan putriku, aku tiba-tiba terikat sama sistem peneman. Selamat, Host dapat kesempatan terikat sama sistem peneman. Asal Anda pergi ke dunia lain buat temani wanita terkaya Selvi Surya dan anaknya selama 10 tahun dan penuhi semua permintaan mereka, keluargamu akan bisa hidup kembali. Apa Anda setuju? Aku setuju. Asal hidupkan kembali anak dan istriku, aku setuju lakukan apa saja. Kak Selvi, kabarnya ayah kandung Yosi, Daniel, sudah pulang dari luar negeri. Kamu mikirin dia terus selama bertahun-tahun, sekarang dia sudah pulang. Apa kamu akan ceraikan Calvin, si cowok penjilat itu? Nggak akan. Kak Daniel, orangnya bebas. Nggak suka dikekang. Aku cinta dia. Cuma mau dia jadi dirinya sendiri. Calvin jago jaga orang. Baik jadi suami ataupun ayah. Iya, beberapa tahun ini aku dan ibuku dijaga dengan baik. Bahkan ART di rumah masih kalah sama dia. Yosi memang jago nilai orang. Pantas saja Kak Silvi nggak mau cerai. Tapi Calvin itu beneran senurut itu. Tentu saja. Calvin si cowok penjilat itu, reputasinya bukan main. Kalau nggak percaya, lihat saja nanti. Kak Selvi, pinjam jam tanganmu sebentar. Itu Calvin datang. Selvi, ini obat mahmu. Sudah kuantar. Sekarang aku nggak butuh. Sudah kuduga. Ini cuma ngerjain aku lagi. Kalau nggak ada urusan lain, aku pergi dulu. Tunggu dulu Calvin. Kebetulan kamu datang. Jam tangan Kak Selvi barusan jatuh ke air. Kamu turun bantu Kak Selvi, ambilkan ya. Aduh, seingatku Calvin ini nggak pandai renang. Mending lupakan saja. Kamu nggak ngerti. Justru karena dia nggak pandai renang, makanya bisa kelihatan. Dia rela berkorban buat Kak Selvi atau enggak? Apa dia tulus sama Kak Selvi? Beneran mau aku ambil? Bukannya kamu akan selamanya lakukan apa saja yang kami minta. Nggak selamanya. Ini 7 hari terakhir. 7 hari? 7 hari apa? Lihat itu. Sudah kubilang Calvin cinta mati sama Kak Selvi. Demi satu ucapan Kak Selvi, nyawanya pun dipertaruhkan. Nggak cuma itu, bajunya acak-acakan aja masih nganterin obat buat Kak Selvi. Dia beneran cinta mati sama Kak Selvi. Aduh, aku lihatnya sampai pengen punya suami yang nggak ngeluh gini. Aku tahu kamu suka aku. Tapi aku selamanya gak akan bersama kamu. Mending kamu lupakan saja. Kamu mau sama aku kasih satu kesempatan. Tapi kamu harus setujui beberapa syaratku. Pertama, aku akan umumkan kalau kamu suamiku, ayahnya Yoshi. Tapi aku gak akan daftar pernikahan dan acara pernikahan. Selain status di nama, gak ada keistimewaan apapun. Aku setuju. Kedua, perjanjian pernikahan palsu berlaku 10 tahun. Selama itu, kamu gak boleh seranjang sama aku, juga gak boleh deket-deket sama cewek lain. Nggak masalah. Dia bahkan bisa setujuin ini secepat itu. Juga yang terakhir, kamu dan Yoshi memang gak ada hubungan darah. Tapi kamu harus perlakukan Yoshi kayak putri sendiri. Semua permintaan aku dan Yoshi harus kamu turutin tanpa syarat. Tanpa kamu bilang pun, aku akan begitu.
Calvin, cepat siapkan air Airnya mandi. sudah siap. Sudah kutaburi kelopak bunga kesukaanmu. Yosi sudah kubujuk tidur. Waktu naik nanti agak pelan ya. Yosi, jangan takut. Ayah di sini. Ayah akan terus nemenin kamu. Kal, Shh. Yosi baru kubujuk tidur. Pelankan suaramu. kamu nggak apa? Gak apa. Cuma agak kesemutan. Cukup istirahat saja. Tunggu sebentar, Pak. Dok, aku mohon. Kamu harus bisa menyelamatkan mereka. Aku tahu, kamu khawatirkan istri dan anakmu. Tapi lukamu cukup parah. Kalau nggak diobati lagi, mungkin kamu akan meninggal di depan mereka. Tubuhku gak penting. Dok, tolong. Harus menyelamatin mereka. Jangan takut. Aku pasti akan lindungi kamu dan anakmu. Selama ini, ada yang incar uangku, incar parasku. Tapi yang cintai aku setulus Calvin. Bahkan selalu nurut dan sayang sama aku dan anakku. Dialah orang yang pertama. Soal ucapan barusan itu, Gak selamanya. Ini 7 hari terakhir. paling dia cuma ngambek. Tapi walau lagi ngambek, asal aku minta, dia tetap turun. Jam tangannya sudah ketemu. Calvin! Ayah Calvin! Ini haluku saja ya. Selvi dan Yosi cuma anggap aku jadi pengganti dan ART. Mana mungkin mereka peduli sama aku. Tinggal 6 hari. Aku akan bisa ketemu Yuli dan Kiki. Ayah pulang kali ini nggak akan pergi lagi kan? Tentu saja. Ayah pulang kali ini buat menemani Yoshi. Tentu saja. Juga Selfie. Dasar anak pintar. Kamu sudah bangun? Belakangan villa Kak Daniel mau renovasi. Dia akan tinggal sementara di sini. Nanti, kamu siapkan 1 kamar. Selfie. Gimana pun aku ini cinta pertamamu dan ayah kandungnya Yoshi. Kalau aku tinggal di sini, Pak Calvin gak akan marah kan? Kenapa dia harus marah? Kamu keberatan ya? Tampaknya Selvi sangat mencintai Daniel, cinta pertamanya. Walau dia dan Yosi sudah ditelantarin selama 10 tahun. Asalkan Daniel kembali, semua bisa dimaafkan. Nggak akan. Ayah lapar ya? Ayah lapar. Kamu cepat masak, hah? Oh ya? Ayah sama kayak kamu, suka makan kepala kelinci pedas dan iga sapi super pedas. Masak yang enak ya. Yoshi memang paling sayang ayah. Kamu ayahku, aku akan baik sama ayah. Dasar anak pintar. Ayah, ujianku dapat nilai 100. Wah, Kiki hebat banget. Malam ini mau makan apa? Biar ayah buatkan. Kalau gitu, aku mau iga asam manis dan daging semur. Iya, ini semua makanan kesukaan ayah. Karena dalam hatiku ayah selalu dapat nilai 100 tiap hari. Aku juga mau kasih ayah hadiah. Sayang, hari ini kamu istirahat saja. Aku dan Kiki mau masak buat kamu. Ayah, Hah? istirahat. Ayo istirahatlah.
Aku tahu, dalam hatimu gak nyaman. Tapi kamu jangan lupa pernikahan kita cuma pura-pura. Kak Daniel, baru orang terdekat aku dan Yoshi. Sekalipun gak mau masak, kamu harus tetap lakukan. Gak akan. Apapun yang kamu suruh, aku mau. Tapi, layanan siap panggil kapanpun ini, tinggal 6 hari lagi. Lapar banget kan? Aku mau ayah duduk di antara aku dan ibu. Kamu di seberang saja. Oke, Ayo makanlah. Ini, Yoshi, makan ini. Dan juga ini ya. Ayah, aku nggak suka makan ini. Ini juga aku nggak suka. Padahal aku sudah pernah bilang. Yoshi, maaf ya. Ayah lupa. Selfie, makanlah. Kak Daniel, aku alergi udang. Kamu lupa ya? Selfie, aku... Ayah nggak apa-apa, aku mau udang. Walau dalam hatiku gak ada orang yang bisa ngalahin Kak Daniel, tetap harus kuakui. Memang dalam hal beginian, Calvin yang paling bikin aku puas. Supnya siap ya? Bawa ke sini. oke. Aku ingat, kamu paling suka makan ini. Makanlah yang banyak. Aku pergi bantu. Pak Calvin, biar ku bantu bawa. Gak perlu. Kak Daniel, kamu gak apa? Ayah kenapa? Pak Calvin mungkin gak suka sama aku. Jadi kuahnya disiram ke badanku. Wajar juga. Dulu aku telantarin kalian. Pak Calvin sudah gantikan tanggung jawabku sebagai suami dan ayah. Sekarang aku kembali lagi. Wajar saja kalau dia gak suka aku. Tapi aku gak pernah mau rebut apapun dari dia. Sebenarnya kamu mau apa? Aku baru peringatkan tadi. Kenapa kamu masih begini? Kamu segitu cemburunya. Aku gak ada. Ibu, ayah paling gak tahan sakit. Kita bawa ayah ke rumah sakit. Hati-hati. Pelan-pelan. Calvin, ingat identitasmu. Jangan terulang lagi. Identitas. Sejak awal aku ingat betul identitasku. Aku bukan suami Selfie. Juga bukan ayahnya Yoshi. Tapi kerja 10 tahun tanpa ngeluh. Kukira sekalipun gak ada cinta, setidaknya ada kepercayaan. Tapi tampaknya sekarang, semua cuma lelucon. Tapi gak apa. 6 hari lagi, aku akan bisa pulang. Sebentar lagi, aku segera bisa pulang. Memang kenapa kalau kamu nikah sama dia? Sekarang mereka tetap di sisiku. Sekalipun aku pernah telantarin mereka, orang yang mereka cintai cuma aku. Kalau aku beneran sangat mencintai Selfie dan Yoshi, mungkin aku akan marah karena video ini. Tapi keluargaku dari dulu bukan Selfie dan putrinya. Siapa mereka yang kucintai bukan urusanku. Aku berharap bisa melewati beberapa hari ini dan balik ke sisi orang yang beneran kucintai. Apa yang kamu buang? Setumpuk sampah yang gak guna.
Memang sampah gak guna. Cepat buang saja. Ini... Oke, aku segera ke sana. Aku mau bahas kerjasama. Kamu di rumah, jaga Yoshi baik-baik. Oke. Yang patuh. Ayo. Yoshi, kebetulan luka ayah sudah hampir sembuh. Ayah bisa temani kamu. Kamu mau main sama dia atau ikut ayah pergi main? Aku mau ikut ayah main. Yoshi, barusan ibumu minta aku jaga kamu. Nyebelin banget. Sekarang aku mau main sama ayah. Nanti kamu tinggal kasih tahu ibu aja. Putriku sayang, ayo. Sekarang ayah bawa kamu pergi main. Terbang! Ayah lebih tinggi lagi. Oke. Berhenti. Kamu dorong setinggi itu bisa bahaya. Aku cuma ayun lebih tinggi. Bisa bahaya apa? Aku ayah kandungnya Yoshi. Memang ada batasan. Kamu nyebelin banget. Bisa nggak jangan ganggu kami? Pergi sana. Kalau gitu, ayah dorong lebih tinggi ya. Terbang! Kalau target yang terikat mati, misinya akan gagal. Istri dan putrimu nggak akan bisa hidup kembali. Yoshi! Ayah. Ayah Calvin. Yoshi! Yoshi! Jarak Anda ke rumah sakit umum rakyat masih 5 km. Sekarang jam sibuk sore. Diperkirakan tiba 2 jam lagi. Ayah, kepalaku pusing. Yoshi! Bertahanlah. Sebentar lagi sampai rumah sakit. Kamu paling suka masakan ayah kan? Tunggu kamu sembuh. Ayah masakin tiap hari ya. Bertahanlah. Yoshi! Bertahanlah. Barusan aku nggak nurut sama kamu. Kenapa masih nekat nyelamatin aku? Kamu nggak sayang nyawamu? Karena kalau kamu mati, misiku akan gagal. Dan aku gak akan bisa hidupkan kembali Yuli dan Kiki. Karena nyawamu lebih penting dari nyawaku. Belum pernah ada orang yang anggap aku sepenting ini. Ayah nggak bisa, ibu pun nggak bisa. Tapi dia lakuin banyak hal buat aku. Kayaknya dia beneran sangat menyayangiku. Ayah, sebenarnya kenapa? Yoshi, jangan tidur. Nanti gak bisa bangun lagi. Yoshi! Dokter! Pak Calvin, untung tadi cepat dibawa. Putrimu akhirnya jadi selamat. Makasih, dokter. Yoshi! Kenapa Yoshi bisa begini? Siapa yang bikin kayak gini? Itu Calvin. Dia lihat Yoshi dekat sama aku, jadi dia cemburu. Dan sengaja dorong Yoshi dari ayunan. Kamu yang dorong Yoshi. Bukan aku. Kalau bukan kamu, apa aku? Aku ini ayah kandungnya Yoshi. Calvin, aku tahu kamu benci aku. Tapi kalau ada apa-apa, serang aku saja. Gimana pun, kamu sudah jaga Yoshi 10 tahun. Kok kamu bisa setega ini? Aku tega. Padahal tadi... Calvin, dulu aku izinin kamu jaga aku dan Yoshi. Karena kamu jujur dan penurut. Gak aku sangka kamu bisa sekejam itu sampai nyakitin anak 10 tahun. Pengawal! Kunci dia di ruang isolasi. Kalau dia ngaku salah, baru lepaskan dia.
Aku sudah mau mati ya. Ayah, cepat bangun. Kita main bom-bom kar ya. Sayang, aku masak daging semur kesukaanmu. Cepat bangun, buat cicipi. Gak bisa. Aku gak boleh nyerah. Yuli dan Kiki masih nungguin aku. Aku sudah lihat CCTV-nya. Memang benar. Ini bukan salahmu. Tapi Daniel juga bukan sengaja. Masalah ini, jangan nyalahin dia. Cuma karena satu ucapan Daniel, dia langsung ngurung aku dalam ruang isolasi. Tapi begitu tahu itu salah Daniel, ucapannya cuma satu kalimat. Dia bukan sengaja. Ternyata benar. Orang yang gak dicintai mau buat apapun tetap salah. Kenapa kamu senyum? Gak ada apa-apa. Sekarang Yosi rewel mau makan masakanmu. Tunggu siap nanti, cepat diantar. Gak masalah. Tinggal 3 hari. 3 hari lagi. Aku akan bisa benar-benar ninggalin kalian. 3 hari apa? Kamu ngomongin 3 hari atau 7 hari itu? Sebenarnya lagi omongin apa? Gak apa-apa. Aku masak buat Yosi dulu. Aku sudah dengar soal kejadian di rumah sakit. Barusan aku sudah hukum ayah. Gimana kamu hukum dia? Siang ini dia nggak boleh makan sayur. Aku dikurung 3 hari di ruang isolasi. Tapi hukuman Daniel malah cuma gak boleh makan sayur. Yosi, kamu sudah nggak suka ayah lagi ya? Nggak mau main sama ayah lagi? Gak akan. Ayah bukan sengaja. Lagi pula ayah sudah minta maaf dengan tulus. Di dunia ini, selain ibu, aku paling sayang sama ayah. Oke, ini, makanlah. Dua hari lagi, aku akan bisa ketemu kalian. Apanya 2 hari lagi? Siapa cewek dan anak kecil ini? Kenapa kamu pegang foto cewek lain? Kamu gak sayang aku dan ibu lagi? Dalam hatiku cuma ada kamu dan ibumu. Bukannya kalian sudah tahu? Ini temanku yang sudah lama gak ketemu. Kami sudah 10 tahun gak kontak. Iya juga. Yang paling dia cintai cuma aku dan Yoshi. Di seluruh kota Hyros, semua orang tahu. Kedepannya, di rumah gak boleh muncul bareng orang lain. Aku gak suka. Aku ngerti. Ibu, sejak kapan kamar ini jadi sekosong ini? Pak Calvin, beberapa hari lalu kamu buang sampah, buang sebanyak itu. Kamu nggak buang barang Selfie dan Yosi kan? Calvin, mana kalung mutiara yang aku simpan di sini? Kemana itu? Kalung mutiara, Selfie, kamu masih nyimpan kalung mutiara yang aku kasih dulu? Itu satu-satunya yang kamu tinggalin. Aku tentu harus simpan baik-baik. Cepat katakan, kamu sudah buang ya? Aku nggak nyentuh barang kalian. Di rumah ini, cuma kamu yang bisa keluar masuk. Siapa lagi kalau bukan kamu?
Calvin, aku kasih waktu 1 hari. Temukan itu kembali. Sudah aku bilang aku... Oke, aku akan cari. Ah! Aku sudah cari seharian, tetap nggak ketemu. Aku beneran nggak buang kalungmu. Aku yang gak sengaja bikin jatuh ke rak buku. Aku lupa kasih tahu. Kalau nggak ketemu, kamu langsung pulang aja. Jelas-jelas kamu yang minta aku cari. Sekarang malah nyalahin aku nggak fleksibel. Aku lagi bicara sama kamu, bisu ya? Bukannya kamu yang nyuruh aku nemuin. Apapun yang kamu bilang, aku harus lakuin. Calvin, cepat siapkan air. Airnya panas. sudah siap. Juga aku taburin kelopak bunga kesukaanmu. Yosi sudah kubujuk tidur. Waktu naik nanti agak pelan ya. Tubuhku gak penting. Dok, tolong. Harus nyelamatin mereka. Jangan takut. Aku pasti akan lindungi kamu dan anakmu. Gak akan. Apapun yang kamu suruh, aku akan mau. Dalam hatiku cuma ada kamu dan ibumu. Bukannya kalian sudah tahu. Selama ini, mau aku dan Yoshi minta yang aneh-aneh pun, dia nggak pernah nolak. Bahkan Daniel pun nggak bisa sebaik ini. Tapi dia nggak pernah mengeluh. Ini pertama kalinya ada orang yang begitu mencintaiku. Hari ini, aku sudah salah nuduh. Kamu mandi saja dulu. Dan istirahat baik-baik. Selfie salah minum obat. Bisa-bisanya dia minta maaf padaku. Tapi ini sudah gak penting. Lagian 2 hari lagi, aku akan tinggalin tempat ini. Hampir saja lupa. Hari ini ulang tahunku. Ini ulang tahun terakhirku di dunia ini. Kebetulan mereka lagi gak ada. Aku bisa lewati dengan tenang. Ayah, selamat ulang tahun. Semoga damai dan bahagia selalu. Kiki, kalimat ini belajar dari siapa? Tentu saja belajar dari ibu. Sayang, cepat buat permohonan. Tulis di kertas, baru akan jadi nyata. Semoga istri dan putriku bisa damai dan bahagia seumur hidup. Semoga kami sekeluarga bisa selamanya gak berpisah. Ini setelan yang Bu Selvi minta aku antarkan. Kamu disuruh ganti lalu cari dia ke lantai 5. Harus sampai dalam 10 menit. Dia mau ngapain lagi? Jangan-jangan mereka mau rayain ulang tahunku. Pak Calvin, akhirnya kamu datang. Ayah, ngapain panggil dia ke sini? Kudengar hari ini juga ulang tahunnya Pak Calvin. Kasian kalau dia sendirian. Jadi aku ajak dia biar ramai. Hari ini juga ulang tahunnya Calvin. Ini semua hadiah dari Selfie dan Yosi buat aku. Saking banyaknya aku kewalahan terimanya. Pak Calvin coba lihat. Kalau ada yang suka, ambil saja. Ulang tahun gak ada hadiah. Kasian banget kan? Semua hadiah ini kuberikan buat Daniel. Kalau mau hadiah ulang tahun, aku akan siapkan lain kali. Lain kali? Maaf, gak ada lain kali lagi. Gak usah. Ini hadiah buat Pak Daniel. Gak pantas juga kalau aku terima. Kalau Pak Calvin gak mau hadiah, kamu
bikin permohonan saja. Nggak usah. Daniel berniat baik. Kamu jangan gak tahu diri. Entah Pak Calvin punya permohonan apa. Aku tahu. Tiap tahun dia minta biar aku dan ibu damai dan bahagia. Tahun ini pasti sama. Semoga aku nggak ketemu lagi sama Selfie dan putrinya. Ini berjodoh banget. Aku dan Pak Calvin, yang satu suami, yang satu mantan pacar. Bisa-bisanya ulang tahun di hari yang sama. Ini, masa nggak bersulang sama aku? Pak Calvin akan hargai aku, kan? Minumlah. Sudahlah, lagi pula ini hari terakhir. Sudah. Sudah Kumin. Pak Daniel, Gak boleh. Lambungnya gak baik. Daniel, lambungmu gak baik. Harus kurangi minum. Oke. Bu Selfie baik banget sama Pak Daniel. Suami sendiri dibiarkan. Malah berada di sisi Pak Daniel terus. Siapa suruh Pak Daniel itu cinta pertamanya Bu Selfie? Kalau dulu Pak Daniel nggak pergi mendadak, mana ada kesempatan buat Calvin. Menurutku, mending dia cepat cerai dan pergi. Jangan sampai malu akhirnya. Kamu pun gak lihat siapa yang dinikahi Calvin. Itu gadis tercantik di kota Kairos. Dan terkaya pula. Sudah cantik, berkuasa juga. Mana mungkin dia rela pergi. Pergi dari Selfie. Gak usah didesak siapapun. Sebentar lagi aku akan hilang dari hidup mereka. Dan hilang dari dunia ini. Daniel, kamu kenapa? Jangan bikin aku takut. Ayah kenapa? Dokter! 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 Dia kenapa? Bu Selfie, gejala Pak Daniel kayaknya keracunan. Harus segera cuci lambung. Keracunan. Siapa yang lakukan ini? Cepat, ngaku sekarang! Tinggal sehari lagi aku akan bisa pulang. Yuli, Kiki, tunggu aku. Calvin, aku pernah bilang, asalkan jaga sikap, aku gak akan ganggu posisimu. Tapi kamu malah berkali-kali nyakitin Daniel. Kamu benar-benar bikin aku kecewa. Kenapa kamu ngeracunin ayahku? Ngeracunin? Daniel cuma minum segelas arak darimu. Siapa lagi kalau bukan kamu? Aku nggak ngeracunin. Daniel, gimana kamu mau hukum dia? Aku nggak akan lindungi. Aku hargai kamu, jadi nggak akan laporin dia ke polisi. Gini aja, serahkan dia padaku sehari. Akan kubuat dia akui kesalahannya. Ada apa ini? Selama ini Selfie nggak pernah ragu buat nurutin permintaanku. Apa yang dia raguin? Ayah mau ngapain? Ayah bahkan gak berani injak semut. Memangnya ayah bisa bikin hal keterlaluan pada Pak Calvin? Ayah cuma mau bujuk dia supaya Pak Calvin nyadar sama kesalahannya. Calvin, kamu ikut Daniel saja. Besok aku akan jemput kamu sendiri. Kenapa? Kamu gak mau? Sekalipun aku nggak mau, kalau itu permintaanmu, aku akan penuhi. Kayaknya dia beneran sangat mencintaiku. Selfie, ini terakhir kalinya aku nurut sama permintaan.
Soalnya sehari lagi, aku akan sepenuhnya pergi dari dunia ini.